Ya, apa dasar keselamatan di dalam kekristenan? Tapi Kak Edwin ini apakah sudah mulai meragukan agama Islam atau bagaimana? Tapi Bingung ada gitu ya. sesuatu apa gitu ya. Apa itu? Bolehkah kami tahu Di begitu? dalam hati saya itu seperti ada kedamaian gitu. Kalau Dibanding dengan yang sebelumnya gitu. oke, dibanding yang sebelumnya Islam Lahirnya gitu lah udah ya. dari Islam ya. Iya. Udah lahir Islam gitu. Apalagi nih Kak Edwi kira-kira? Apalagi ya, seperti kayak oknum-oknum bagaimana ya yang mengatasnamakan bacaan Arab gitu untuk agak menyimpang gitu loh. Masuk di gimana gitu Saya ya. tahu ini lagi ngomongin apa ini. Maksudnya yang di pondok-pondok pesantren itu. Lanjut aja terus maunya orang-orang ini. Aduh. Lanjut terus nanti oskadonnya tambah banyak. Jadi pengalaman saya diskusi dengan orang Islam itu sudah panjang. Dan saya tidak hanya berdiskusi dengan 100, 200, 1000 orang Islam. Mungkin sudah puluhan ribu orang Islam yang saya ajak diskusi. Dan semuanya itu seperti itu. Makanya saya simpulkan, tidak ada orang Islam itu yang ngerti agama Islam. Itu nggak ada. Ya, yuk silakan. Naiklah satu muslim lagi. Kita konfirmasi lagi nih karena saya agak sedikit lupa nih. Apa yang membuat kami yakin kalau Kak Edwi ini benar-benar seorang muslimah? Kan waktu itu udah pernah baca surat Al-Quran, Bang Edis. Coba diulang lagi karena saya pun lupa. Coba. Baru aja 2 hari kemarin kayaknya. Ya karena terlalu banyak kan yang naik sini. Coba mungkin siapa tahu penonton-penonton yang lain juga baru lihat. Coba. Bacakan kami satu surat di dalam Al-Quran, lalu kami akan yakin bahwa Kak Edwi benar-benar seorang muslimah. Coba. Terserah ya. Surat apa aja? Coba. Yang pendek-pendek aja ya. Boleh, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahul ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantap. Ini muslim nih, muslim ya. Sah. Oke, gimana? Apakah yang mau Kak Edwi sampaikan di forum ini? Aku mau bertanya aja Bang Edis. Apa itu? Ya. Apa dasar keselamatan di dalam kekristenan? Dasar keselamatan di dalam kekristenan itu adalah Yesus. Bagaimana seseorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian melakukan apa yang Yesus perintahkan. Seperti itu. Hidup benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Hanya itu, that's it. Hanya itu? Iya. Karena kan kalau di dalam Islam itu kan dia kan masih tunjukkanlah jalan yang lurus gitu kan. Tunjukilah jalan yang lurus. Hina syirotun mustaqim gitu kan. Iya, tapi banyak muslim nggak tahu itu. Iya, survei membuktikan bahwa 98% muslim nggak tahu dia itu apa yang dikatakan ketika mereka sholat itu. Sampai sekarang masih minta ditunjukkan jalan yang lurus begitu. Iya. Tapi Kak Edwi ini apakah sudah mulai meragukan agama Islam atau bagaimana? Gimana ya? Boleh, apa-apa jujur saja. Kita meluapkan perasaan kita. Di sini itu forum yang keluarkan isi hati gitu. Apa yang buat ragu begitu. Saya tahu belum masuk Kristen kan? Atau mungkin sedang melirik atau belum sama sekali. Nggak apa-apa. Iya, belum Bang Edis. Belum. Tapi sudah mulai meragukan Islam kah atau bagaimana? Kalau meragukan sih gimana ya? Tapi bingung ada gitu ya. Sesuatu apa gitu ya. Apa itu? Bolehkah kami tahu begitu? Seperti kedamaian gitu. Tidak ada kedamaian. Tapi setelah saya belum mempelajari
tentang Kristen belum juga Bang Edis, tapi di dalam hati saya itu seperti ada kedamaian gitu. Kalau dibanding dengan yang sebelumnya gitu. Oke, dibanding yang sebelumnya Islam gitulah ya. Ya, hal-hal apa nih Kak Edwi kalau kami boleh tahu yang membuat Kak Edwi ini nggak nyaman dengan Islam gitu, dengan keislaman selama ini. Tapi lahirnya udah dari Islam ya? Iya. Udah lahir Islam. Apa misalnya? Apakah boleh mukulin istri, suami boleh mukul istri gitu atau bagaimana? Iya. Oke, suami memang ada itu ayatnya ya. Itulah makanya teman-teman Ya. banyak yang nggak tahu itu, Kak Edwi. Jadi banyak orang Islam yang tidak terjadi di diri saya malah. Nah, iya. Karena memang ada ajarannya dan Muhammad itu mohon maaf, dia pernah melakukan itu gitu. Jadi Muhammad yang katanya orang Islam itu adalah contoh suri tauladan yang baik, itu pernah memukul istrinya. Begitu. Jadi kalau ada muslim yang selama ini dia tidak tahu, dia menganggap bahwa Muhammad itu sedemikian rupa yang wow begitu kalau diceritakan, teman-teman muslim yang saya kasih tahu ya, di sini Edwi tidak termasuk memberitahu ya. Saya beritahu kepada kalian bahwa di dalam literasi Islam itu Muhammad tuh melakukan yang namanya pemukulan terhadap istrinya. Siapa yang dipukul oleh Muhammad? Itu Aisyah. Dia dipukul di dadanya. Begitu, sehingga Aisyah merasa kesakitan. Dan ayat Quran yang membolehkan suami memukul istri itu ada. Begitu. Apalagi nih kayak Dwi kira-kira? Apalagi ya, seperti kayak oknum bagaimana ya yang mengatasnamakan bacaan Arab gitu untuk melakukan kekerasan. Gimana? Melakukan kekerasan? Enggak Bang Edis, jadi kayak misalkan orang yang sakit gitu ya, tapi ada seorang kayak seperti Ustadz begitu menyembuhkan dengan ayat Al-Quran, tetapi agak menyimpang gitu loh. Oh, maksudnya dibacain ayat Al-Quran terus apa gitu begitu langsung pengobatan gitu? Ya, tapi pakai bacaan Quran, tapi ujung-ujungnya tuh agak-agak menyimpang gitu loh, nggak masuk di gimana gitu. Saya tahu ini lagi ngomongin apa ini. Maksudnya yang di pondok-pondok pesantren itu? Ya nggak tahu kalau di pondok pesantren yang Bang Adis aku nggak tahu, tapi ada di tempatku ada gitu. Oke, kalau dibacakan ayat-ayat Quran nanti karena banyak kasus ya, makanya kalau teman-teman itu mau melakukan sebuah observasi ya aku bukan bilangin orang ini, tapi pernah terjadi di saya gitu. Makanya gimana itu contohnya Kak Edwi, gimana? Contohnya gimana? Contohnya ya seperti apa saya bilang waktu itu ketika sakit gitu ya. Ada yang bilang seperti ini, seperti itu harus seperti dibersihkan. Apa itu contohnya? Kami bingung ini. Maksudnya tuh harus dibersihkan, disucikan gitu kan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tapi ada hal yang menyimpang gitu loh. Misalnya itu apa ya? Masa aku bilang di sini? Maksudnya dia melakukan apa? Melakukan pelecehan gitu atau bagaimana? Maksudnya agak-agak mengarah ke begitu gitu kan. Ya itu banyak kasus-kasus begitu. Agak-agak mengarah ke begitu. Kalau teman-teman tidak percaya, datangilah polres terdekat, lalu tanyakanlah kepada kalian kalau misalnya lakukan penelitian, coba tanya-tanya di polres terdekat itu berapa banyak orang-orang dalam tanda kutip ya ustadz apa melakukan hal-hal seperti itu, banyak itu. Menurut saya itu sangat disayangkan gitu Bang Edis gitu loh. Iya, tapi gimana ya? Kalau kita bicara tentang ayat-ayat Al-Quran yang digunakan, misalnya baca Al-Fatihah nanti untuk begini, kirim, itu sebenarnya nggak ada di Quran. Nggak ada di Quran. Bahkan Al-Quran itu
menjadi satu-satunya kitab suci di bawah kolong langit ini yang kalau mau baca itu harus minta perlindungan dulu supaya jangan digoda setan. Iya. Coba ketika orang Islam mau baca Quran, pasti mereka itu mengucapkan itu, auzubillah itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim itu kan. Iya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Coba kenapa coba mau ngomong gitu? Masa mau baca Quran malah aku berlindung dari godaan setan? Oke, seolah-olah Quran itu adalah godaan setan. Coba, kalau misalnya kita mau pergi ke tempat-tempat angker begitu ya. Kalau kita zaman dulu masih kecil gitu kan, habis pulang nonton layar tancap, pulangnya malam-malam gelap. Lewat tempat ini serem ini, baca doa gitu Mas. Karena waktu kecil kami begitu dulu. Nah, kalau aku berlindung dari godaan setan, itu kan dibacakan ketika kita mendekati hal-hal yang negatif. Bener nggak? Iya. Lalu bagaimana ketika kita ingin membaca kitabnya Allah malah aku berlindung dari godaan setan? Itu seolah-olah mengindikasikan bahwa banyak sekali godaan-godaan setan di dalam Al-Quran. Bukan cuman gini Bang Adis, jadi bukan cuman satu yang saya temukan begitu. Banyak. Maksudnya yang saya ini kan banyak gitu loh. Betul, bukan cuman banyak. satu, makanya saya bingung. Kenapa gitu kok sangat disayangkan gitu ya? Iya, banyak. Tuh. Jadi makanya benar, kata Bang Edis itu benar gitu loh. Iya. Jadi seperti itu ya. Ini namanya perjalanan lah Kak Edwi. Jadi banyak-banyak belajar begitu. Sekarang ini kan sudah era internet ya. Jadi Bible, Al-Quran itu nggak perlu lagi dibeli bukunya, terus kita pegang berat-berat, di bis kita mencolok banget megang begitu. Sekarang itu semua sudah ada di HP kita masing-masing. Tinggal di-download, baca begitu. Iya. Begitu. Zaman sudah digital lah. Kita paperless, kita tanpa kertas fisik begitu. Ya suka baca-baca lah, baca-baca literasi. Ya kan, kadang kita kan suka dalam perjalanan, kereta, subway, atau bis, atau apa, ya kita baca-baca gitu. Di HP. Tentang Islam, tentang Kristen, baca gitu. Bagaimana perbandingan antara tokoh Muhammad dengan tokoh Yesus begitu. Mana yang lebih pantas untuk dijadikan suri tauladan, mana yang lebih pantas dijadikan contoh. Gitu kan. Oh iya Bang Adis, kalau misalkan tentang ini apa sih pengampunan dosa itu kayak gimana itu dalamnya? Pengampunan dosa. Iya. Pengampunan dosa itu di dalam Bible berbicara mengenai bagaimana seseorang itu bertobat dan menerima Yesus begitu sebagai Tuhan atau Tuan dan Juru Selamatnya. Sama itu, sebagai Tuan atau Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi bagaimana kita itu menempatkan Yesus sebagai sosok yang kita jadikan pengendali hidup kita begitu. Apa kata Yesus itu kita ikutin gitu. Itu maksudnya menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan atau Tuan kita. Jadi kalau Yesus bilang kasihilah sesamamu manusia, kita bilang iya. Daulat Tuanku. Itu kalau bahasa-bahasa zaman dulu tuh. Daulat Tuanku. Siap kalau bahasa zaman sekarangnya itu. Kan Bang Edison pernah bilang kan Tuhan itu di Kristen 3 gitu ya. Jadi 1 gitu kan maksudnya. Iya, jadi memang kata Tuhan itu memang sudah maknanya itu sudah terdegradasi di dalam bahasa Indonesia. Makanya kita lebih senang menggunakan di dalam bahasa aslinya itu yaitu Rob atau Kurios begitu. Di dalam Al-Quran itu ada banyak Rob itu. Dan itu nggak jadi masalah. Kata Bang Edis. Emang banyak. Iya, banyak Rob di dalam Quran itu. Yusuf pun dia punya Rob lebih daripada 1 di dalam Al-Quran. Begitu. Oke Bang Edis, aku cuma ingin bertanya kayak begitu. Ya mungkin kalau
eh, Hanya ingin pengen tahu di saja. di Taiwan ya. Saya masih baru ingat ini di Taiwan kan. Iya. Bible di situ ada. Kayaknya ada Bang Edis. Ada. Gereja juga banyak kan? Ada, tapi kalau daerah saya aku kurang tahu Bang Edis. Begitu. Oh, Kalau berarti bahasa Mandarin bisa ya? sedikit. Sedikit. Biasanya lancar kalau orang-orang Taiwan bahasa Ya Mandarin. kalau misalkan pasien yang ngomong ya bisa. Bisa ya. Oke. Ya belajar dulu gitu. Intinya kalau pesan saya artinya begini, yang selama ini Kak Edwi menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, sebagai Tuan, ganti. Muhammad itu dibuang dulu dari hati, ganti dengan Yesus begitu. Karena banyak orang Kristen maupun orang Islam yang nggak ngerti apa maksudnya Yesus jadi Tuhannya, itu banyak yang nggak ngerti. Orang Kristen pun banyak juga nggak ngerti apa maksudnya Yesus menjadi Tuhannya itu gitu. Tapi aku walaupun belum bagaimana, tapi udah sedikit paham sih Bang Edis maksudnya itu. Kalau mungkin kalau bahasa Indonesianya itu, bahasa Jawanya itu yang lebih enak kita. Orang apa sih ngomong-ngomong kayak Dwi? Saya orang Melayu. Oh Melayu. Kalau bahasa Jawanya itu Gusti begitu. Kata Rob itu kalau bahasa Jawanya itu Gusti. Kata Kurios tuh bahasa Jawanya Gusti. Bahasa Inggrisnya itu Lord. Nah, kata Gusti itu bisa itu buat yang di langit, bisa buat yang di tahta, yang memerintah bisa. Nah, kata itulah sebenarnya yang ditujukan kepada Yesus. Ketika murid-murid memanggil Yesus itu sebenarnya kata itu. Kata itu. Iya, Gusti. Artinya seseorang yang dihormati, yang berdaulat terhadap kita begitu. Seperti itu. Jadi, dan itu memang dalam perdebatan antara Islam dan Kristen kan banyak kata-kata seperti itu. Misalnya ketika Maria Magdalena ya, ketika dia datang ke kubur Yesus, lalu ternyata didapati kubur itu kosong. Nah, lalu di situ ada tukang yang dikira dia sebagai tukang kebun. Nah, Maria itu di dalam terjemahan Bible itu, terjemahan bahasa Indonesia, dia bilang gini, kan seseorang yang dikira dia sebagai tukang kebun itu bertanya, mengapa engkau menangis? Terus Maria dalam terjemahan itu bilang begini, Tuhanku diambil orang, mayat Tuhanku diambil orang. Itu kalau yang baca ini diketawain memang. Ya, itu jadi bahan tertawaan. Lihat nih, Tuhan jadi mayat dan mayatnya dicolong orang. Nah, itu memang kata-kata di dalam terjemahan kalau orang tidak paham. Gimana? Bagi yang gimana sih namanya, yang nggak bisa, karena kan setiap orang itu punya pemikiran. Ya, memang seperti itu. Makanya saya walaupun juga pernah bilang. Kayak gimana, kalau orangnya nggak bisa nerima, tetap aja. Ya, jadi maksudnya kalau kita paham di situ artinya, kalau orang Jawa nggak apa-apa itu. Gusti saya, mayat Gusti saya diambil orang, itu nggak jadi masalah. Kalau dalam bahasa Inggris mayat Lord, my Lord begitu, diambil orang apa? Padahal ternyata orang yang bertanya itu ternyata Yesus sendiri. Dan dia hidup begitu. Dia bangkit mengalahkan maut. Nah, jadi yang diinginkan Yesus adalah supaya setiap orang itu menerimanya sebagai tuannya, sebagai Tuhannya, atau sebagai Gusti di dalam diri dia. Yang mengendalikan, yang berkuasa, yang memimpin seseorang itu begitu. Iya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu kata itu adalah kata Robbi, Rob, tuanku atau Tuhanku, sama itu. Begitu. Iya. Terus kalau saya Bang Edis ya, kalau nyanyi lagu rohani, saya suka nyanyi lagu rohani. Oh iya, banyak sekali. Saya kalau lihat lagu-lagu rohani Kristen yang viewsnya sudah jutaan, banyak sekali komentar-komentar Muslim di situ. Saya Muslim tapi saya sedang dengar lagu ini begitu. Iya. Lagu-lagu rohani Kristen ya.
Ya banyak juga orang-orang yang talentanya di musik begitu, di lagu-lagu rohani Kristen, dan banyak membawa orang-orang kepada Kristus, gitu banyak juga seperti itu. Lagu rohani apa yang Kak Edwi senang? Kayaknya seperti yang kau ingini ya. Oh ya, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya, Ya. seperti itu. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhannya, artinya harus menjadikan keinginan Yesus itu terjadi kepada hidupnya. Yesus mau kita seperti apa ya seperti itu. Sebenarnya dalam Islam pun ya, kalau kita mau mendalami secara sungguh-sungguh, sebenarnya menjadi seorang Islam adalah membuat dirinya sesuai dengan keinginan Muhammad. Jadi ketika seseorang menjadi Islam, orang itu akan menuruti atau membuat dirinya seperti kemauan Muhammad. Contoh, buatlah istrimu 1, 2, 3, 4. Katanya mengikuti sunnah Rasul. Terus kemudian jenggotmu panjangin. Apalagi celanamu cingkrangin. Apalagi kalau ketemu orang tapir maka ya kan, jangan memberi salam kepada mereka. Artinya sebenarnya lagu itu apa sih bahasa Indonesia? Berlaku juga kepada orang Islam. Jadi ketika menjadi seorang Muslim sejati, artinya membuat dirinya menjadi sesuai keinginan Muhammad. Nah, sedangkan menjadi Kristen adalah sebuah tindakan membuat dirinya itu menjadi seperti yang diingini oleh Yesus. Ya. Gitu. Cuman banyak orang tidak tahu, tidak sampai mendalam seperti itu. Karena banyak orang kan beragama hanya KTP saja. Begitu. Makanya saya sering ngomong kan, ketika kamu jadi Islam, sebenarnya kamu menjadikan Muhammad sebagai Tuhanmu. Dan ketika seseorang menjadi Kristen, dia menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Jadi kalau ibarat kata di hati kita ini ada sebuah singgasana, kan banyak ya, tahu kan bahasa-bahasa metafora seperti itu ya? Ya. Jadi hati manusia itu ibarat kata ada singgasananya, ada tahtanya. Ya. Nah, siapa yang bertahta di situ? Yang memerintah di situ siapa? Apakah Muhammad apa Yesus begitu? Nah, seharusnya manusia itu harus menjadikan Yesus yang memerintah di hati itu. Ketika Yesus memerintah, dia nggak akan bawa rangsel itu meledak di Bali. Tapi kalau Muhammad yang memerintah, gitu. Itu banyak tidak dipahami orang. Tapi kalau sungguh-sungguh mendalam, pasti nanti akhirnya ke situ. Iya, karena di BDR kan tuh banyak larangan, tapi banyak juga yang langgar gitu Bang Edis. Karena kata Muhammad yang penting mengucapkan syahadat. Iya. Kan Muhammad yang ngasih tahu. Pernah kan Muhammad bilang, barang siapa yang mengucapkan syahadat, ya aku bersaksi dan seterusnya itu, dia masuk surga kata Muhammad. Terus ada sahabat yang bertanya kan, merasa terheran-heran, kok bisa gitu kan. Sahabat bertanya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, ya walaupun berzina, walaupun mencuri. Nah itulah ajaran Muhammad. Seperti itu. Tapi ketika saya ngomong gitu, fakta begitu, banyak orang yang cuman marah doang, bantah nggak bisa. Berbeda sekali dengan apa yang diajarkan Yesus. Kalau Yesus mengajarkan standar yang lebih tinggi. Jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan diselamatkan. Itu kata Yesus. Betapa Yesus tuh menjaga standar hidup, standar moral yang sangat tinggi begitu. Barang siapa yang saya kagumnya itu kasihilah musuhmu. Iya, kasihilah musuhmu gitu. Jadi itu sebenarnya tingkat
penerimaan diri yang paling sangat dalam begitu. Sebenarnya kita sudah melepaskan segala keinginan-keinginan duniawi begitu. Itu tingkat yang paling tinggi. Bahwa kita ini sebenarnya memang nggak bisa membalas orang yang berbuat jahat kepada kita, itu kata Yesus. Tapi kalau kita sebagai manusia kan pasti hati kita kan berontak kan. Iya. Iya. Seperti itu. Iya. Medis. Beda jauh ajarannya. Iya, benar Bang Medis. Ya, saya berharap Kak Edwi paham dengan apa yang saya bahasakan secara sederhana. Ya, jangan ditunda-tunda, jangan lama-lama. Saya tahu di hatimu Muhammad masih ada bertahta dikit, cuman kayaknya dia udah mau melorot. Nah, saya cepat-cepat diganti saja Muhammad yang bertahta di hatimu dengan Yesus yang bertahta di hatimu. Seperti itu. Iya, Bang Medis. Hanya begitu ya? Iya, Bang Medis. Oke, Makasih, saya turunkan Bang ya Medis. Kak Edwi ya. Oke, saya turunkan.